Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas desain cover buku dan majalah. Oke, dari buku atau majalah cetak ke digital. Jadi saat ini memang terjadi perubahan yang cukup signifikan terkait dengan proses cetak mencetak ya, terkait dengan buku gitu ya, ataupun majalah gitu ya, bahwa hampir semua buku atau majalah yang dulunya cetak sekarang itu terbit juga dalam bentuk online. Nah, untuk offline cetak itu menurun sangat-sangat drastis sekali itu ya. Nah, sangat jarang sekarang orang yang langganan koran, langganan majalah gitu ya. Nah, itu sangat jarang yang langganan cetak maksudnya ya. Nah, untuk buku itu juga sekarang toko-toko buku itu ya, toko-toko buku besar ataupun kecil, apalagi yang kecil itu sekarang sudah banyak yang gulung tikar. Untuk toko-toko yang besar masih cukup bisa bertahan gitu ya. Nah, jadi di sana itu memang arahnya sekarang semuanya digital gitu ya. Jadi ada muncul istilah namanya print on demand trend. Ini adalah tren atau fenomena di mana cetak itu ya, itu hanya dilakukan ketika ada yang menginginkan edisi cetak saja. Misalnya saya ingin edisi cetak, nah maka saya pesan langsung ke penerbit, maka penerbit itu tidak cetak atau paling stok nggak banyak 10, 20 atau 30 eksemplar untuk jagani atau untuk menyediakan bagi yang nanti ingin cetak. Kalau dulu yang masih teknologi cetak menjadi yang utama itu ya, atau buku cetak atau majalah cetak menjadi yang utama sebelum hadirnya media online, maka sekali cetak itu minimal berapa? 500 eksemplar, 1000 eksemplar, bahkan 5000 eksemplar misalnya. Nanti kalau laris cetak ulang lagi, nah disitulah nanti keuntungan royalti didapatkan dari para penulis itu ya. Itu fenomena zaman dulu, tapi sekarang udah berbeda. Nah, kaitannya dengan cover buku, bagaimana desain cover buku ataupun majalah ini, semuanya cover buku dan majalah sekarang buku ataupun majalah sekarang itu beralih ke media online ya, atau digital, yang mana peralihan tersebut tidak mengurangi porsi untuk desain covernya itu ya, bahwa di media digital pun cover tetap menjadi hal yang utama, sehingga ketika beralih dari media cetak ke media digital itu kebutuhan akan cover itu tidak berkurang, justru malah bertambah semakin banyak dengan munculnya indie publisher atau indie author, yaitu penulis-penulis indie, penulis-penulis amatir, penerbit amatir yang di sana itu juga mereka membutuhkan desain cover buku ataupun majalah. Nah, itu seperti itu. Ada satu buku yang memang cukup menarik, print on demand book publishing. Jadi bagaimana mengelola sebuah percetakan di era digital sekarang ini ya, yaitu print on demand. Jadi penerbitan buku dengan model cetak berdasar kebutuhan itu ya. Nah, perlu diketahui juga karena sekarang memang eranya itu sudah era e-book gitu ya, dan juga e-magazine atau digital gitu ya, digital magazine, maka format bukunya atau format majalah itu juga berubah ya. Kalau dulu cetak, sekarang elektronik. Apa saja yang populer? Paling tidak di sana itu ada 4. Yang pertama PDF, ini yang paling populer itu ya, yang sangat familiar di telinga kita dan kita juga sering memanfaatkannya atau menggunakannya itu ya. Kita juga memiliki, mestinya kita juga memiliki koleksi PDF yang sangat banyak. Amazon Kindle, nah ini dengan ekstensi KFX yang ini adalah e-book dan e-magazine dengan format Kindle yang khusus diterbitkan atau khusus diperjualbelikan maksud saya di Amazon.com itu ya, Amazon Kindle. Kemudian berikutnya ada EPUB. EPUB ini adalah format e-book yang berbasis XML, ini sifatnya open source itu ya, terbuka. Ini digadang-gadang sebagai pesaing dari PDF, Amazon ataupun iBook. Ini sifatnya memang open source, terbuka
bebas gitu ya, siapapun nanti bisa membuat format EPUB dengan mudah. Kemudian yang berikutnya ada iBook. iBook ini IBE dari Apple itu ya, dari Apple. Ini juga format yang cukup populer juga, terutama di gadget-gadgetnya Apple, tabletnya Apple dan seterusnya gitu ya. Nah, ini 3 yang cukup populer. Nah, maka ketika nanti kalian mendapatkan e-book kok formatnya EPUB, formatnya KFX, formatnya IBA, ya itu sebenarnya sama saja itu ya. Tinggal nanti dari 3 format itu juga bisa di convert ke PDF, itu juga bisa gitu. Oke. Kemudian cover buku ya. Nah, cover buku ini harus menarik perhatian pembaca dan sekaligus mengkomunikasikan substansi atau rasa dari buku tersebut. Nah, cover buku atau majalah ini sebagai media promosi dan desain editorial. Jadi di sana punya 2 fungsi gitu ya. Dari cover baik itu buku ataupun majalah ya. Yang pertama itu adalah sebagai media promosi dan yang kedua sebagai desain editorial. Nah, sampul ini mempromosikan buku atau majalah, juga mengkomunikasikan konten publikasi gitu ya. Nah, perhatikan juga di sana ketika kita akan mendesain buku itu ya, itu perhatikan mengenai bagaimana pengalaman pembaca nanti di dalam memberikan gambaran ya isi dari buku melalui cover ya. Cover buku adalah pengalaman pertama pembaca dengan sebuah buku. Begitu pembaca mulai membaca, maka hubungan baru itu akan berkembang, jadi akan berjalan secara naluri ya itu ya. Dilihat covernya, kalau covernya menarik, judulnya menarik, nah, maka dia akan kemudian terpengaruh untuk membeli buku tersebut gitu ya. Kalau dari penulis yang memang belum punya nama, penulis yang belum terkenal, nah maka orang itu akan cenderung melihat covernya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian ketika dia sudah mulai membaca buku ya, itu nanti akan bisa berkomentar, walaupun komentar itu bisa diungkapkan secara langsung ataupun tidak langsung. Maksudnya apa? Misalnya, oh lah jebule ya buku ini covernya apik-apik, isinya kayak gini, jaru covernya apik ya isinya apik. Nah, bisa jadi muncul komentar seperti itu ya. Oke, nah perhatikan sebisa mungkin nanti memang yang namanya cover buku itu bisa merepresentasikan isi secara komprehensif, isi secara umum itu ya. Nah, itu harapannya. Jadi dengan melihat covernya terlebih dahulu, orang itu sudah bisa memiliki gambaran, oh ini kayaknya isinya bagus nih, dalamnya nanti isinya ada ini, ada ini, ada ini. Terlihat dari apanya? Terlihat dari covernya. Di covernya misalnya ada elemen yang menunjukkan nanti ilustrasi dari bagaimana isi yang ada di dalam buku tersebut gitu ya. Nah, untuk mendesain buku ya, bagi kita nanti di sana paling tidak itu ada 4 tipe itu ya. Ada 4 model, maksud saya ada 4 model baik buku atau majalah. Ini kita utamakan yang buku itu ya. Yang pertama itu ada all type, yaitu semua cover isinya adalah teks. Yang kedua adalah type and image. Nah, yang ketiga nanti image driven, dan yang keempat text driven. Nah, seperti apa nanti bisa kita lihat. Tapi terlebih dahulu di sini kita bisa lihat, kalau menurut kalian ini ya, buku yang ditulis oleh Yuval Noah Harari ini ya, ini ada Sapiens, ada Homo Deus, ada 21 Lessons dan seterusnya ini ya, yang ada 3 ini, menurut kalian ini masuk yang mana? All type, type and image, image driven, atau text driven? Silahkan nanti kalian bisa berikan pendapat kalian di kolom komentar yang ada di bagian bawah ini ya. Nah, itu silahkan kalian berikan komentar di sana, kira-kira yang mana gitu ya. Nah, kemudian ada juga nanti di sini di sebelah kanan ini series novel dari penulis Dan Brown. Jadi nama ini Dan Brown bukan judul novelnya, jadi nama penulisnya ini penulis novelnya namanya Dan Brown. Ternyata nama penulisnya dengan judul apa novelnya itu lebih besar nama penulisnya. Nah, kan aneh kan ya, begitulah gitu ya. Kita lihat sekarang all type design, yaitu seluruh elemen desain cover buku berisi teks ya, tidak ada ilustrasi lain ya, paling hanya kotak lah gitu ya, kotak atau apa gitu ya.
atau ada objek sedikit mungkin. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, ini buku beneran ini ya, ini buku beneran dan memang terbit ini ya, The Anchor Book of New American Short Stories ini ya, jadi cerita pendek Amerika ini ya, The Anchor Book of New American Short Stories. Jadi ini para penulisnya ini ya. Nah, ini isi para penulis cerpen ya. Jadi ini perkembangan cerpen yang ada di Amerika sana. Ya namanya cerpen ya memang isinya ya teks semua. Makanya ini judul atau cover bukunya ini juga isinya teks semua. Dan hanya dibatasi dengan kotak-kotak yang geometri seperti ini itu ya. Nah, kemudian ada juga ya Prolegomena to the Study of Greek Religion. Nah, ini kajian tentang religi atau kajian agama yang ditulis oleh Jane Harrison. Ini juga tidak ada ilustrasi apapun, hanya tulisan saja. Nah, apalagi yang paling legend ini, yang paling kanan, kalian pasti paham dan kalian bisa jadi salah satu atau kalian ini memiliki dari koleksi kamus ini ya, kamus Indonesia Inggris atau Inggris Indonesia yang ditulis oleh John Eckel dan Hasan Sadili. Ini kamus legend, sampai sekarang masih cetak ulang, entah yang ke berapa puluh kali, mungkin udah bisa nyampe ratusan kali mungkin cetak ulangnya gitu ya, yang mana yang diterbitkan oleh Gramedia gitu ya. Sejak saya kecil itu ya, tahun 90-an ini sudah ada, legend sekali, sampai sekarang masih banyak dan masih cukup laris ya. Padahal sampulnya ya cuman kayak gitu saja, tapi itu menjadi ciri khas gitu ya, menjadi ciri khas sampai sekarang, sama sekali tidak pernah berubah covernya dari pertama kali terbit setahu saya itu ya. Nah, itu seperti ini ya, jadi sangat legend sekali ini ya, dari kamus Indonesia Inggris, yang mana kita lihat covernya tidak ada ilustrasi, paling ini ada tambahan ini, nggak ada ilustrasi gambar atau apapun, nggak ada, hanya tulisan dan strip warna di sana ya, merah, kuning sama biru ya, itu seperti itu. Dan ini bagus dan ini laris sampai sekarang, cetak ulang terus gitu ya. Oke, berikutnya type and image. Nah, ini yang paling banyak untuk diimplementasikan oleh para desainer cover buku, yaitu apa? Kombinasi teks dan gambar ilustrasi untuk memaksimalkan komunikasi dan efek nuansa atau isi buku atau majalah. Milea, ini legend juga, populer juga ini, Suara dari Dilan ini ya, novel Milea ini ya. Ada kelihatan dari ilustrasinya, oh berarti ini novel bicara tentang kisah-kisah SMA. Kok bisa? Ya kelihatan dari figur yang ditampilkan, baju yang dipakai, bawahan yang dipakai ya, aksesoris, kemudian ada apa ini namanya, tanda OSIS-nya itu ya. Oh, ini adalah OSIS SMA, ini warna. Nah, itulah yang namanya ilustrasi. Dengan melihat ilustrasi yang ada, itu orang itu sudah bisa memiliki gambaran terkait isi dari novel itu. Nah, kemudian kisah Tanah Jawa ini juga apa? Wow, gambarnya ada dua cewek bergandengan, terus dengan latar belakang makhluk-makhluk halus, berbagai macam bentuk, berbagai macam tampilan itu ya. Nah, di sana oh berarti ini kisah Tanah Jawa adalah bercerita tentang hal-hal klinik, hal-hal gaib itu ya, makhluk halus yang ada di Pulau Jawa misalnya. Nah, itu akan memberikan gambaran tuh ya. Kalau yang sudah pernah membaca pasti udah langsung tahu, tapi kalau pun yang belum pernah membaca itu punya gambaran, oh iya berarti ini cerita tentang makhluk halus itu ya. Nah, ini buku legend juga, dasar-dasar komunikasi antar budaya. Kalian bisa lihat ilustrasi dari ini budaya apa itu ya. Nah, ini ada ilustrasi apa, ada ilustrasi tangan, ada ilustrasi telinga dan seterusnya, ada mata, ada mulut, ada hidung, panca indera itu ya, untuk berkomunikasi menggunakan panca indera dan seterusnya. Ini ada. Nah, silahkan kalian bisa interpretasikan sendiri. Kemudian ada juga di sana Dan Brown ini ya, The Da Vinci Code ini minimalis juga. Ilustrasinya apa? Kalau kalian paham, ini adalah lukisan Mona Lisa, yaitu bicara tentang lukisan kode-kode di lukisan Mona Lisa yang itu adalah fiktif gitu ya.
direka-reka oleh si Dan Brown ini, tapi seolah-olah nyata. Kalian sudah pernah membaca pasti akan takjub dengan isi dari alur cerita The Da Vinci Code itu ya. Kalau yang penasaran silahkan bisa kunjungi perpustakaan terdekat itu ya. Oke, yang berikutnya image driven. Nah, kalau image driven ini kebalikannya text driven ya. Kalau text driven itu adalah semuanya teks, kalaupun ada ilustrasi itu minimalis. Kalau image driven itu yang utama itu adalah ilustrasinya, teksnya itu hanya tambahan kecil saja. Nah, gambar ilustrasi ini menjadi yang utama pada desain cover buku atau majalah. Teks menjadi pendukung dalam desain. Nah, ini dilihat Steve Jobs. Ini adalah buku biografi Steve Jobs. Tanpa ada tulisan ini pun orang udah tahu kalau ini adalah Steve Jobs secara umum gitu ya. Nah, itu begitu ya. Jadi dengan tampil wajahnya Steve Jobs saja orang udah tahu, oh ini biografinya Steve Jobs. Demikian juga dengan ini ya. Ini tulisan ini tidak begitu menonjol. Nah, ini novel juga ini ya, yang ditulis oleh Haruki Murakami ini ya. Nah, ini novel bestseller juga, novel bagus juga. Seperti itu, nanti kalian bisa kalian bisa jadikan ini sebagai inspirasi untuk membuat desain. Text driven, ini teks menjadi unsur utama desain yang ditonjolkan pada cover buku atau majalah. Nah, ini jadi yang banyak itu adalah teks ya. Ilustrasinya kecil, ini juga nggak tahu apa ini. The train, oh ini kereta, berarti keretanya aja nggak jelas, ini hanya gambar jendela, ini gambar nggak tahu apa ini ya, ini kereta. The girl on the train ya, jadi perempuan di kereta. Nah, ini juga ini ya, ini minimalis sekali ya, hanya ada gambar ilustrasi sedikit di bagian bawah, dan ini ada icon nggak tahu apa ini ya. Nah, ini teks, apalagi ini ya, ini juga minimalis, hanya ada kotak dan ada seperti ini. Kalau ini malah bisa masuk ke all text kalau ini ya. Nah, all text, enggak text driven. Kalau yang text driven yang ini. Jadi teks menjadi unsur utama desain yang ditonjolkan pada cover buku atau majalah. Teksnya yang ditonjolkan. Kalian mendesain seperti ini boleh gitu ya. Jadi enggak ada yang salah. Yang ada itu indah dan kurang indah. Bagian-bagian cover buku. Nah, kalau kalian mendesain cover buku, jangan lupa bukan depannya saja, tapi di sana ada cover bagian depan jelas pasti ya. Ini, kemudian cover bagian belakang ini bagian belakang, dan jangan ketinggalan cover punggung. Nah, ini adalah untuk memberikan space, ruang untuk ketebalan bukunya. Jadi ada berapa buku ya. Jadi kalau kalian mau mendesain cover buku yang memang bukunya tebal, itu ditanya berapa ratus halaman. Nah, itu nanti kalian bisa buat kira-kira di sini tebalnya. Itu ya, jangan sampai ini terlalu lebar kalau bukunya hanya 100 halaman. Oh, bukunya sampai 500 halaman tapi kok ini hanya sedikit kecil. Nah, itu juga keliru. Nah, itu harus diperhatikan kalau memang untuk edisi cetak. Tapi kalau untuk elektronik biasanya itu ya hanya cover depannya saja, atau cover depan dan belakang itu ya. Cover punggung ini menjadi tidak begitu urgen. Tapi kalau ada kemungkinan cetak on demand atau print on demand, maka harus tetap disediakan cover punggungnya ini ya, cover pada bagian punggung. Nah, itu harus diperhatikan. Oke, jadi ada 3 bagian itu ya, dan tata letaknya ini juga sama. Yang cover depannya ini justru ada di sebelah kanan, cover punggung ada di tengah ya, cover belakang ini ada di sebelah kiri. Ini juga sama. Jangan sampai nanti kalian kebalik, cover depannya ada di sana, cover punggung di sini, cover belakangnya ada di sebelah kanan. Itu nanti keliru gitu ya. Nah, kecuali kalau memang cover buku yang ada desain itu adalah buku berbahasa Arab. Nah, itu beda lagi gitu ya. Cover buku yang berbahasa Arab maka ini harus dibalik. Oke, desain cover buku berseri. Nah, saat mendesain seri ya, nah buat tampilan untuk seri tersebut sehingga orang mengenali buku sebagai milik bersama. Maksudnya apa? Yang berseri itu ya, antara satu dengan yang lain itu dibuat yang mirip. Hanya berbeda misalnya pada warnanya saja. Nah, untuk sebuah seri banyak desainer membuat template di mana penulis, judul buku dan gambar ini ditempatkan pada posisi yang sama di setiap sampul gitu ya, atau dengan sedikit variasi ya. Tapi secara umum sama, kalian bisa lihat ini
series book dari penulis Khalil Gibran ini ya, Tears and Laughter itu ya, ada Spirit Rebellious, ada Thought and Meditation ini ya. Yang beda hanya di bagian sini dan warna. Untuk elemen yang lain sama semua. Nah, itu yang dimaksud dengan book series. Nah, ini contoh yang lain, ensiklopedia ada 10 apa ini namanya? Ada 10 seri ya, yang kemudian di sana 1 2 3 4 5 itu dibedakan dengan ilustrasi yang ada di bagian atas. Sesuaikan dengan di series ini membahas temanya apa, itu disesuaikan ilustrasinya di bagian atas. Seperti itu. Demikian juga kitab ini juga sangat banyak desain cover kitab itu ya, yang kemudian misalnya berapa jilid itu nanti dijadikan rangkaian tulisan Arab itu ya, sehingga ketika disusun secara rapi dan berurutan itu akan terbaca satu frasa atau satu kalimat dari yang berbahasa Arab ini. Saya juga kurang paham ini, mungkin Sahih Fikih Sunnah ini, mungkin Sahih Fikih Sunnah ini tulisannya ini, tapi jadi satu itu ya. Kalau terpisah-pisah ya menjadi nggak terbaca dengan baik, atau meletakkannya serinya ini terbolak-balik itu juga menjadi tidak terbaca dengan baik. Nah, itu begitu. Desain cover majalah apa ya? Untuk cover majalah ini bersifat series ya. Elemennya ada apa di sana? Yang pasti ada tagline dari majalah, modis majalah dan gaya hidup Islami misalnya itu ya. Ada barcode-nya juga ya, di bagian bawah, di bagian cover depan atau belakang nanti ada barcode. Lalu ada volume dan nomor edisi, jadi volume berapa, nomor berapa itu ya. Lalu ada nomor ISSN itu ya, lalu ada harganya berapa, headline-nya apa ini ya. Headline, ini headline, ini headline, ini headline. Kadang-kadang di bawah, kadang-kadang di atas itu ya, tidak pasti. Judul konten artikel yang menarik ini ada judul-judulnya itu ya. Nah, ada di halaman berapa itu nanti juga bisa ditampilkan. Nih kanan kiri. Nah ini ya. Nah ini adalah elemen-elemen dari desain cover majalah secara umum. Nah, ini biasanya memiliki template yang sama untuk tiap edisi. Tulisannya sama. Ini ya. Tulisannya sama di bagian atas. Kemudian nanti untuk volume, edisi dan seterusnya ya. Nah, maka di sana ada istilah namanya cover boy, cover girl. Ini adalah pasti akan ada tokoh yang kemudian ditampilkan sebagai cover boy atau cover girl pada setiap edisi yang berbeda-beda. Nah, itu adalah ciri khas dari majalah, itu sebagai daya tariknya. Tuh ya, kalian nanti mau menjadi cover girl atau cover boy dari majalah yang nanti kalian bikin itu juga nggak apa-apa, boleh silakan itu ya. Nah, ini motifnya, kalau ini ada barcode ini ya. Nah, tulisannya sama di bagian atas semua gitu ya, ilustrasinya gitu ya. Ini juga sama umi. Nah, kalau umi ciri khasnya itu pasti ada berpasangan gitu ya dengan anak. Ini ada headline-nya, headline dan seterusnya gitu ya. Lalu ada tokoh yang kemudian di sini ada, ini ada juga, oh ini Paula namanya itu ya, kalian bisa baca. Ini sama juga ada di bagian atas ilustrasinya. Lalu ada di bagian bawah ini ya, penghargaan headline-nya. Lalu ini ada judul-judul yang menarik dan seterusnya. Ini adalah saya kira kalian juga punya literasi yang cukup baik terkait dengan cover majalah ini gitu ya. Nah, ini saya tampilkan beberapa contoh yang populer. Oke, berikutnya apakah ada pertanyaan terkait dengan desain cover atau desain cover buku atau majalah? Silahkan nanti kalau ada bisa kalian cantumkan di kolom komentar yang ada di bagian bawah gitu ya. Silahkan kalian kasih komentar, kalian bisa bertanya juga gitu ya. Nah, kalau ini ya, ini hanya meme saja ya, ini hiburan saja. Nanti kalian jangan bikin meme itu ya. Maksudnya untuk tugasnya itu bukan bikin meme, tapi ya memang betulan untuk edisi misalnya Januari 2021 misalnya itu ya. Nah, kalau ini meme untuk lucu-lucuan aja ini ya, majalah Hidayah yang cukup legend pada waktu itu.
ya. Sekarang nggak tahu kabarnya, itu ya, sepertinya sudah tidak begitu populer seperti yang pada beberapa waktu yang lalu. Oke. Nah, untuk tugasnya yaitu desain cover majalah ya, yaitu untuk step 1, pilih salah satu majalah yang kamu sukai, misalnya ada Muslimah atau Hidayah atau Salafi atau apapun itu, silahkan. Dari yang tidak ada tadi di daftar ini juga silahkan bisa kalian bikin. Pilih salah satu saja, kumpulkan informasi artikel yang akan dimuat untuk edisi terbaru, apa yang akan menjadi headline-nya ya. Nah, itu untuk atau tema utama di edisi terbaru itu apa, silakan kalian bisa reka-reka sendiri gitu ya. Nah, kemudian cari atau buatlah gambar pendukung, misalnya cover boy atau cover girl-nya siapa, atau kalian sendiri juga boleh. Step 2, desain cover majalah untuk merefleksikan artikel yang terdapat di dalamnya. Nah, gunakan logo asli dari majalah pada Anda ya, pilih dan informasi lainnya. Misalnya ini kan kalian mau pakai majalah Risalah, mau desain majalah Risalah edisi terbaru, maka kalian gunakan ini yang sama persis. Cari logonya, itu di Google itu ada banyak. Kalau kalian ingin desain majalah Umi, maka gunakan tulisan Umi ini yang sesuai dengan aslinya. Suara Muhammadiyah, gunakan yang sama persis seperti ini. Di internet banyak, itu ya. Kalian pengen desain modis ya, berarti ambil tulisan modis. Pokoknya nanti bikinlah seasli mungkin, itu ya, sampai orang itu terkecoh kalau itu dikira betulan itu ya. Jadi cari gambar pendukung ya, kemudian masukkan juga elemen-elemen desain cover yang lain ya. Untuk cover majalah apa tadi yang saya sampaikan, ada tagline, ada nomor edisinya, ada barcode, ada ISSN, ada harga, fitur-fitur menarik. Nah, ini silakan kalian masukkan, kalian bisa lihat di majalah yang sudah ada di edisi sebelumnya yang kalian punya, silahkan kalian bisa pakai itu untuk referensi ya. Nanti desain dikumpulkan sehari sebelum pertemuan berikutnya, lalu desain dikumpulkan dalam bentuk PDF ya. Desain dikumpulkan melalui Ikhlas gitu ya. Nah, saya kira itu untuk materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekeliruan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.